Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita dalam renungan. Kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera buat saudara-saudariku dimanapun engkau berada. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Mari kita angkat pujian, kita menyembah Tuhan, dan kita belajar kembali akan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Itu kan kelihatan di depan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Amin. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Biarlah setiap kita saling mengasihi satu sama yang lain dengan kasih Tuhan. Kasih Bapa yang diajarkan kepada setiap kita. Amin. Oh, haleluya, haleluya. Lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin, haleluya. Mana aku harus mengatakan, ungkapkan isi hatimu, perasaanmu yang ada dalam hatimu. Katakan dengan jujur di hadapan Tuhan bahwa kita mengasihi dan mencintainya. Aku mengatakan, amin, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Bagaimana aku harus mengatakan ya perasaan yang ada di hatiku. Oh, ungganmu, tolong aku mengatakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Katakan, ku kasih kau lebih lagi Tuhan. Amin. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita menyembah Dia. Haleluya. Ku kasihi engkau seperti kasih Tuhan kepadamu. Haleluya. Kami mau mengasihi lebih lagi ya Bapa, karena inilah yang menjadi kesukaanmu Tuhan. Ketika kami melakukan akan kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya. Ku kasih saudara-saudara kami dengan kasih Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya Bapa. Sungguh Bapa, ini biarlah menjadi komitmen setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami mau mengasihi saudara-saudara kami Bapa, baik yang di dalam maupun yang di luar sana dengan kasih Tuhan. Karena itu yang Kau ajarkan bagi kami. Kami telah menerima dari Engkau. Kami boleh mengatakan aku sangat mengasihi dan mencintai-Mu Tuhan. Dan biarlah kami bisa praktek Tuhan kepada saudara-saudara kami yang ada di luar sana.
Terima kasih banyak Bapa, terima kasih buat perhatianmu, buat ketulusanmu, buat keindahan yang kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan firman yang selalu mengarahkan dan mendidik kami Bapa. Kami terima dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita masuk dalam firman Tuhan Bapak Ibu. Kita tetap di ayat yang ke-17 dan sampai ayat 22. Masih pembacaannya seperti yang kemarin ya. Jadi kita nggak perlu baca lagi. Di sini mau saya katakan, saya memberikan judul bekerja sama. Apa sih Bu bekerja sama? Ya kalau kita bisa bekerja sama dengan hati, dengan pikiran, dengan perilaku, maka hasilnya akan luar biasa. Di dalam hidup kita dapat belajar bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan dengan roh atau semangat, yang semangat bekerja sama itu pasti buahnya itu akan berhasil dengan luar biasa. Tetapi kalau nggak dipimpin dengan Roh Kudus, pasti ada keirian, pasti masih ada masih ada ketidakpuasan dan yang lain sebagainya. Tetapi ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, itu hasilnya adalah sukacita, damai sejahtera, ketenangan. Dan dari hasil semua yang kita dapatkan tuh ada berkat yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Amin, di dalam kehidupan saudara. Tetapi ingat, ketika kita tidak bisa bekerja sama dengan teman-teman, dengan teman kantor, teman sepelayanan, teman seperjuangan, di keluarga rumah tangga pun kalau tidak ada kerjasama yang baik, antara suami istri tidak ada kerjasama yang baik, isinya ya beda, karena bukan Roh Kudus yang diundang tetapi roh iblis. Kenapa saya katakan roh iblis? Iblis itu selalu membuat kepanasan hati. Iblis itu selalu membuat kepanasan pikiran. Jadi iblis itu selalu memberikan roh pemecah belah. Tetapi kalau Roh Kudus itu adalah roh yang mempersatukan. Setuju Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Ketika kita ada di sana, maka kemenangan itu akan terjadi. Nah, orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan selalu menyadari bahwa semua yang datang, yang terjadi dan semuanya ada itu karena seizin Tuhan. Tetapi kalau orang-orang ini tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, isinya cuma negatif. Negatifnya apa? Oh nggak bisa, ini harus pakai dengan kuasa kegelapan. Kita harus serang dengan kuasa kegelapan. Kalau tidak nanti kita menjadi kalah. Tidak ada kerjasama yang baik. Tetapi roh pemecah belah dan roh keiri hatian, roh kedengkian, roh ketamaan, roh rakus itu selalu ada. Tetapi ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka roh kebenaran itulah yang tinggal di dalam setiap kita. Seperti ini apa yang dikatakan di ayat yang ke-10, karena ini pembacaannya tetap sama ya Bapak Ibu ya. Menahem Raja Israel ini dalam tahun ke-39 zaman Raja Yehuda, Menahem ini bin Gadi merasa menjadi raja atas Israel yang memerintah 10 tahun lamanya di Samaria. Ayat 18, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sepanjang umurnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam. Terus dia mengikuti sampai kematiannya. Di ayat 22 itu dia sudah mati. Makanya dia sudah ditidurkan di keluarganya. Di ayat 22 ya, dia itu sudah mati loh. Sebentar. Di ayat 22. Kemudian Menahem mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya karena dia sudah harus dikuburkan. Berarti dia sudah meninggalkan dunia yang fana. Kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Maka dari itu mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan yang saya kasihi, kita mari bekerja sama dengan hati kita. Bekerja sama bagaimana Bu? Kita tidak ada yang kenal. Saya tidak mengenal saudara. Dan siapapun yang melihat, mengikuti renungan kita sehat, kita kuat, saya tetap bawa dalam doa. Ada kerjasama di dalam roh. Saya tidak tahu apa yang saudara alami. Saya tidak tahu masalah apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Tetapi setiap malam, setiap dini hari, saya selalu membawa doa. Saudara, siapapun yang melihat dan mengikuti renungan saya dari kita sehat, kita kuat,
Dimanapun engkau berada Tuhan, engkau tolong. Mereka yang sakit kau jamah, kau sembuhkan. Mereka yang dalam kegelapan kau keluarkan dari kegelapan. Mereka yang dalam bahaya kau lepaskan di dalam nama Yesus. Mereka yang membuat kejenuhan buat orang tua mereka, engkau buka pikiran mereka dan kau berikan hikmat. Saya selalu berdoa berbagai macam, dan berkat Bapa biarlah turun atas anak-anakmu ini. Kita tidak saling kenal, tetapi kita ada kerjasama di dalam doa. Amin. Tuhan itu luar biasa kepada saudara dan kita semuanya. Dan di sini ada 4 hal yang perlu untuk saya sampaikan kepada saudara. Dengan bekerja sama akan membuat kita kuat. Itu yang pertama. Inti dari hidup ini adalah kebenaran dan kesucian. Namun kalau kita tidak mau bekerja sama, maka kita akan lemah. Ya. Itulah sebabnya ada banyak gereja sebetulnya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tetapi karena merasa diri yang paling benar, akhirnya tidak bisa kuat dan bertahan. Mengapa demikian? Karena tidak mau bekerja sama. Sok betul sendiri, sok suci sendiri, yang gereja lain itu sesat. Sesat atau tidak sesat, kita nanti kalau sudah masuk di dalamnya kita bisa merasakan. Tetapi selagi tidak sesat, selagi tidak keluar dari konteks firman Tuhan dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tidak membuat dosa, nah ya gak apa-apa toh untuk bekerja sama dengan baik. Amin. Ketika kita bisa bekerja sama dengan baik, ketika seorang hamba Tuhan mulai dipakai Tuhan luar biasa, salah satu rancangan setan adalah supaya ia tidak bekerja sama dengan siapapun. Sebab ia sadar bahwa di balik kerjasama ada kekuatan yang luar biasa. Terutama kepada hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan ya. Yang mendapat karunia itu pasti dibenci, pasti tidak disuka gitu. Dari tutur kata, dari perbuatan, dari apa yang sudah dia lakukan dalam pelayanan, pasti dia dianggap sesat. Kalau yang sesat itu tidak mendatangkan damai sukacita dan tidak ada kesembuhan dan mujizat. Tuhan selalu hadir di dalam orang yang taat dan setia. Kalau hamba Tuhan ini bukan yang dari Tuhan dan dia tidak memiliki roh ketaatan, tidak akan ada mujizat baginya. Apa yang dia kerjakan ya udah selesai. Tetapi kalau datang kepada hamba Tuhan dan hamba Tuhan ini berdoa saja, gak usah menjamah, berdoa saja. Karena hamba Tuhan itu selalu katakan yang berlayak dan berhak menjamah Bapak atau Ibu itu adalah Roh Kudus sendiri. Dan saya hanya sebagai hamba Allah yang melanjutkan tumpangan tangan ini kepada Bapak Ibu. Sesungguhnya bukan saya yang mengerjakan. Dan di sana ada kedamaian. Saudara merasakan kelegaan. Yang puyeng-puyeng itu lenyap semua puyengnya. Itu tandanya Roh Kudus yang bekerja. Hamba Tuhan ini gak bisa apa-apa. Dia cuma dipakai oleh Tuhan sebagai kepanjangan daripada tangan Tuhan sendiri buat kita semuanya. Oh haleluya. Itu hal yang pertama. Jadi harus ada kerjasama. Jangan melihat dengan mata sebelah dengan tanda kutip. Hal yang kedua, dengan bekerja sama akan membuat kita open minded. Akan menjadikan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Ketika kita bekerja sama ada kekuatan yang dahsyat. Kekuatan supranatural itu keluar. Dan kita memperoleh satu kemenangan yang besar sekali. Sehingga bisa menerima kritik, bisa menerima perbedaan sebagai kekayaan. Dan akhirnya kita menjadi kesatuan tubuh Kristus yang luar biasa. Ini tujuannya. Ini Roh Kudus bekerja, tetapi setan tidak mau. Setan selalu memecah belah. Hal yang ketiga, dengan bekerja sama akan membuat kita maju. Ingat baik-baik, kalau kita mau bekerja sama, saudara akan mengalami kemajuan yang dahsyat dan luar biasa. Orang-orang yang mau bekerja sama akan mengalami banyak kemajuan dalam hidupnya. Dan juga orang lain.
Amin. Bukan dari diri kita sendiri, tetapi dari orang lain pun akan mengalami kemajuan yang pesat, kemajuan yang luar biasa. Tetapi kalau engkau tidak mau, kearogananmu tetap ada, maka engkau tidak akan pernah berkembang dan engkau tidak akan pernah mengalami satu kesuksesan. Tetapi dengan membuka hati dan mau bekerja sama, maka engkau akan memperoleh segalanya yang luar biasa, yang baik dari Tuhan. Amin. Penguasa-penguasa yang maju dan gereja yang mau maju pasti dimulai dari kesiapan untuk mau bekerja sama. Tanpa ada kerjasama engkau tidak akan pernah bisa maju. Hal yang keempat, dengan bekerja sama akan membuat kita melihat dunia ini menjadi indah. Kenapa Bu kok demikian? Orang-orang yang merasa diri paling hebat dan paling rohani akan cenderung melihat dunia ini sebagai permusuhannya. Itu berbahayanya. Kemanapun ia pergi selalu muncul curigaan, karena dia sendiri banyak mencurigai orang lain. Apa yang dia tabur itu yang akan dia tuai. Maka dari itu Bapak Ibu yang saya kasih dan saya hormati, saya sayangi, janganlah engkau selalu curiga dengan orang-orang lain. Amin. Kalau engkau curiga dengan orang-orang lain, itu sama dengan menunjukkan bahwa karakter saudara itu adalah sering mencurigai orang. Haleluya. Menuduh si A itu begini, ternyata dirimu sendiri gitu. Jadi kita harus ada kerjasama yang baik. Keterbukaan akan membawa berkat. Kejujuran akan membawa berkat dan ada jalan keluar di sana. Saudaraku yang kekasih, perkenanan Tuhan berlaku bagi setiap orang yang mau bekerja sama untuk tujuan yang baik dan benar serta mulia. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan. Mau kita bekerja sama, kerjasama yang baik. Jangan ada pemikiran yang negatif. Positifkan semua dalam keadaan yang jujur dan benar di hadapan Tuhan. Maka engkau akan menikmati berkat-berkat kudusnya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini Bapa. Biarlah kami boleh hidup benar di hadapan-Mu. Ketika kami hidup benar, dibenarkan oleh Roh Kudus, maka kami berani mengambil kesepakatan kami untuk saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain, yang dikatakan orang-orang bekerja sama. Ketika Roh Kudus yang memimpin setiap kami tidak ragu Tuhan. Tetapi ketika roh iblis mulai masuk, roh pemecah belah mulai datang. Tetapi kami mau tetap teguh di dalam iman kami kepada Engkau Bapa. Ada kerjasama yang baik Tuhan, sehingga di dalam pekerjasama yang baik akan memperoleh hasil yang luar biasa. Anak-anak-Mu Tuhan akan semakin hebat, anak-anak-Mu akan semakin kuat karena bekerja sama dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Damai, sejahtera, sukacita dan ketenangan Tuhan boleh kami terima mulai hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha tiba, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang merasa diberkati, katakan bersama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.